lanjut. Nah, kita ke lantai 4. Kalau tadi kan lantai 2 itu Mbak, lebih seperti kita ngajak pengunjung itu mengenali keris itu apa. Iya. Nah, lantai 3 ini bentuknya, bentuk-bentuk jenisnya seperti apa. Berarti lebih spesifik lagi. That's why. Kalau lantai 4 ini produksi. Produksinya. Ya Mbak. Mirip banget sama. Ini lebih berarti proses pembuatannya keris ya? Oke Mbak, nah contohnya seperti ini nih Mbak. Ini dari mana dulu nih? Nah dari sini nih, awalnya dari sini. Nempanya di sini. Berarti dibakar dulu ya yang Iya 3 Mbak, bahan itu? bener Mbak. Kalau di pedesaan itu masih ada, tapi dia jatuhnya buat alat bantu pertanian. Jadi namanya pande, kan terkenalnya pande. Nah pande itu biasanya buat alat bantu pertanian, tapi kalau empu itu buat pusaka. Dan dia buatnya pasti di keraton. Nggak boleh di luar area keraton? Iya Mbak. Hmm. Paling kalau di luar itu ada tempat pelatihan padepokan pembuatan keris. Nah, tapi pastinya Mbak, dulu kalau ketika seorang empu bisa membuat keris dan rajanya suka, wah itu hadiahnya banyak. Selain tanah, Ternak gitu. wah Projokoyo, langsung. emas, malah ada Mbak yang dijadikan mantu raja. Berarti Berarti langsung mendadak kaya itu. wah iya Mbak. Nah makanya dulu Mbak orang-orang berlomba Jadi membuat. empu itu. Lomba-lomba. Ya. Jadi nama pembuatan pertama ini dibakar dulu. Ya dibakar, terus dipanasi, ntar dibentuk. Nah 4 orang ini sampai bentuk buat kasar keris. Oh berarti masih Masih yang itu ya kayak Ya nyatuin material tadi. iya. Nah 3 bahan material. ya. Gitu. Nah kalau penajamannya itu. Oh berarti diasah Habis itu. langsung ditaruh. Ya. Nah terus ntar proses penjamasan atau pembersihan. Pakai apa ini biasanya Bang? Biasanya Mbak, selain jeruk nipis, itu untuk memunculkan corak. Kalau kita tadi lihat warnanya, Iya. kan, coraknya itu. Nah itu menggunakan asam arsenik. Kimiawi yang memunculkan warna hitam dan putih. Baja dan besi menghitam. Tapi nikelnya enggak, akhirnya muncul kontras warna kan tadi. Oh iya, yang Nah, nikelnya tuh. seperti itu Mbak. Jadi emang dari dulu udah pakai asam. J Mbak, kalau dulu diambil dari mineral, Oh, dari ada juga dari buah-buahan. Nah, namun zaman sekarang itu juga ada yang dari kimia. J, supaya lebih praktis juga. that's why Mbak. Nah, kalau udah kerisnya jadi, nah contohnya seperti ini Mbak. Dibuatin perabotnya. Sarungnya itu. J, handle, sarung. Nah, contohnya seperti ini nih. Biasanya sarungnya ini dari apa bahannya? Dari kayu. Kayu Mbak, dan pastinya kayunya itu keinginan dari si pemilik. Contohnya, dari kelasnya. Mbak, bener Mbak. Nah, contohnya Mbak, orang-orang Jogja mereka suka pakai kayu timoho. Oh, kenapa pakai kayu timoho itu? Nah, karena mereka memang dari kerajaan sendiri, mereka percaya bahwa beberapa kayu itu memiliki energi. Oh, iya. Menjauhkan dari melekat dengan seperti itu juga zaman dulu. Mbak. Nah, tapi orang-orang Solo itu malah pakainya kayu cendono yang paling tinggi levelnya. Nah, makanya Mbak, tiap daerah itu tergantung keinginan si pemilik. Punya keunikannya. Prosesnya berarti kira-kira buat keris tuh makan berapa hari? Nah, pertanyaan super Mbak. Dulu raja aja itu nggak berani ngasih deadline. Oh, berarti Karena dibebaskan aja. Oh Mbak, mau setahun nggak? Tapi kalau di era sekarang Mbak, itu paling 1 bulan 2 bulan itu Sudah jadi. Nah, contohnya ini nih Mbak, pengunjung kita ajak juga. Nah, kadang Mbak kita datang ke nikahan Jawa itu masih lupa cara meletakkannya, posisinya seperti apa. Nah, contohnya ini Mbak, posisi bener ketika kita datang di acara pernikahan. Nah, formal yang bersifat bahagia. Posisinya seperti ini. Dan jangan lupa ya Mbak, lipatannya, stagennya itu yang ketiga. Kalau Mbak E datang ke acara nikahannya orang Solo. Oh, nanti kok Jogja gitu juga beda lagi. Ye, beda lagi. beda-beda. Kalau Jogja biasanya keempat. Oh, keempat ada berapa lipat kan sih? Nah, 5 biasanya. Oh, Ye. ada alasan tersendiri atau memang seperti itu dari dulu? Nah, kalau saya sendiri menilai Mbak, jadi dulu itu kan belum ada KTP. Wah. Oh, jadi buat- pengen lihat kebudayaan yang pakai cara berpakaian ini orang kerajaan mana Untuk nunjukin sebagai identitas. Nah, yes.
Berarti sekaligus nambah pengetahuan orang-orang kan secara Ya mbak, kadang kan kalau datang nikahan masih Iya, asal-asalan. yang bodo amat mau taruh di mana gitu. Nah itu dia mbak, contohnya seperti ini. Monggo kita lanjut. Nah ini proses berdoa mbak. Oh, Sebenarnya ini kan ada timelinenya mbak. Ada teman. Oh, dari Timelinenya. ini proses pembuatannya. Ini berdoa. Kenapa toh mbak? Iya. Kenapa buat keris itu harus berdoa? Apa tuh? Karena mereka melibatkan itu tadi mbak. Karena sebenarnya keris itu adalah simbol doa dalam wujud benda. Ya, atau Mbak, permohonannya apa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Visi hidupnya gimana? Cita-citanya apa? Diwujudkan dalam bentuk. That's right. Ya, diwujudkan dalam bentuk pusaka, Mbak. berarti dulu orang-orang dulu tuh sangat menghormati keris karena emang lambang dari doa itu. Oke, Mbak, makanya jangan heran kalau kenapa keris itu dikeramatkan. Oh iya. Oke, karena dia adalah simbol doa. Nah, makanya dia dimuliakan. Dan kenapa ada suro jamasan pusaka itu, Mbak? Iya. Nah, pernah ketemu nggak? Belum sih. Oh, belum ya? Wah, harus wajib. Kapan Iya, harus wajib main nonton, Mbak. Itu sebenarnya dia dicuci, dijamas. Itu sebenarnya bukan karena, ini kalau nggak dicuci marah loh. Oh iya. Biasanya orang mikirnya karena itu. Jinnya itu. Tapi enggak, Mbak, sebenarnya, Mbak. Secara filosofi, ketika kita menjamas pusaka di bulan Suro itu mengingatkan lagi. Tentang doa-doa yang sudah Iya. dipanjat. Gimana visi hidupmu udah tercapai belum? Iya. Bagaimana cita-citamu udah kesampaian belum? Berarti- Gimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Baik enggak? Nah, Untuk mengevaluasi sekali. that's right, Mbak, untuk evaluasi diri kita selama setahun. Nah, sebenarnya fungsinya seperti itu. Berarti artinya lebih dalam daripada pemikiran orang tentang keris itu. Itu dia, Mbak. Nah, monggo kita lanjut. Oke. Wah, ini ada motif-motif saja, ada gambar-gambar saja. Oh. Ini buat keris wajib nih, Mbak. Wajib Oh, harus harus ada sajian. Ya, Mbak. Berarti nggak bisa sembarangan bikin-bikin aja. Ya, itu dia, Mbak. Nah, nggih. Monggo. Oh, ini gamelan. Iya. Nah, ini biasanya kalau keris sudah jadi, biasanya ada gamelan, ada acara Oh, makan-makan. dibikin acara gitu. Iya, Mbak. Syukuran gitu atau Iya, leres. Dan pastinya gamelan-gamelan yang dinyanyikan itu pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa. Oh. Nah, itu dia. Nah, next, Mbak, kita lantai terakhir, Mbak. Lantai lima. Wah, kita bakal ketemu kerisnya Pak Presiden. Wow, nggak sabar. Iya. Monggo, Mbak. Oke. Nah, sekarang kita berada di lantai 5 nih. Yang Nah, kita akan lihat kerisnya Presiden. Pak Presiden. Jokowi. Di lantai 5 ini, Mbak, memang kita khususkan menyimpan karya-karya terbaik empu-empu era zaman dulu dan empu-empu zaman sekarang. Nah, ini Mbak nih, keris Kiai Tengoro. Tengoro. Kerisnya Bapak Presiden Joko Widodo. ini asli punyanya Pak Jokowi. Iya, atau- Mbak. Jadi, Mbak, pas peresmian keris ini dibahkan di sini. Oh, jadi Jokowi buat museumnya ini. Iya, sebagai penanda berdirinya Museum Keris Nusantara, Mbak. Loh, emang masterpiece-nya di mana, Mas? Dari detail dan pengerjaannya, Ada burung. kerapiannya, burung Mbak. ganteng. Ya, Mbak. Nah, ini, Mbak, yang bikin keris itu jadi pusaka itu, Mbak. Contohnya ini Pak Jokowi, seorang pemimpin Indonesia. Oh iya, dia juga punya keris Heeh. itu. Pak Jokowi selalu diingatkan filosofi memimpin bangsa Indonesia, yaitu Mbak Kelok 5. Oh, 5 Pancasila. Pancasila. Nah, contohnya ini. Terus, Mbak, kita bisa lihat ada motif sungging wayang Iya. di sarung kerisnya. Ada beragam jenis makhluk hidup. Iya. Nah, itu menggambarkan Indonesia. Beragam. Beragam, Mbak. Terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Terus, Mbak, kita lihat pamornya, Mbak, wengkon. Perlindungan. Pengayoman itu ada garis putih, kepala gajah naik Oh, hijau, iya. sampai ekor
Nah itu pamor perlindungan, nutupi ya. Terus Mbak, ada makhluk mitologi Jawa. Oh iya. Kepalanya gajah, Badannya burung. Apa itu? punya sayap, Oh. tubuhnya ular Mbak, itu di tengah itu ada motif ular, ekornya emas. Oh iya, ujungnya ada emasnya itu. Nah ini menggambarkan kekuatan rakyat Indonesia bersatu Mbak. Dia siap melindungi kedaulatan NKRI dari darat, laut Sinaga, udara si Garuda. Nah jadi Mbak, kalau seluruh komponen ini diartikan kurang lebih seperti ini Mbak. Seluruh rakyat Indonesia dari beragam ras, suku dan agama siap melindungi Pancasila. Karena apa? Karena hanya Pancasila lah yang mampu dan sanggup melindungi rakyat Indonesia dari beragam ras, suku dan agama. Wah itu Mbak. Dari bentuknya segini ternyata artinya sebanyak itu yang Itu dia Mbak. Kenapa keris itu jatuhnya sebagai pusaka, pengingat untuk way of life. Nah itu. Berarti ini Kiai Tenggara itu membuatin untuk Jokowi atau Jokowi minta ke Kiai Dibuatin Mbak. Yeah. sebagai hadiah. Ya, karena seorang pemimpin harus punya jiwa-jiwa pemimpin. Nah, diingatkan lewat apa? Pusakanya. Itu. Keren sih. Nah, seperti itu, Mbak. Monggo. Nah, gini. Nah, Mbak, tadi kita udah mengelilingi Museum Keris Nusantara. Selain melihat pencapaian nenek moyang kita zaman dahulu, kita juga melihat keberagaman Nusantara. Nah, itu dia Mbak, dan kita udah berada di akhir perjalanan kali ini Mbak. Yeay. Berarti nggak kerasa banget ya udah di akhir kayak gini ya. Nah, gitu Mbak. Benar-benar insightful banget dan menarik banget buat dikunjungi. Aku sampai bener-bener paham keris itu kayak gimana, awalnya gimana, yang aku sama sekali awalnya nggak tahu apa-apa. Oke Mbak. Ya, karena kan kita tahu awalnya keris ya cuma senjata biasa, ternyata banyak banget maknanya dan itu benar-benar menarik sih. Oke Mbak. Nah, buat teman-teman yang belum pernah datang ke Museum Keris Surakarta atau bahkan kalian tuh nggak ngerti tentang keris sama sekali, yuk segera datang ke Museum Keris Surakarta karena tempat ini kita nobatkan rekomendasi.